Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi khusus untuk bacaan itu ada fatwanya tuh. Bacaan aja ada fatwanya tuh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih bosku di Adnan Games. Kali ini saya nggak mau dagang, saya nggak mau review. Kalau review nih bisa lihat sendiri, stoknya udah ada ya. Kali ini saya kedatangan tamu nih, ini legendnya Rawa Bening nih di distro. Kalau bosku tahu distro itu di atas trotoar, itu bahasa Rawa Bening ya. Ini namanya dia biasa dipanggil namanya Berto. Jadi kalau bosku main ke Rawa Bening, dia adanya di depan gedung karya pas pengkolan. Nah itu dia markas ringnya dia nih. Jadi dia punya lapak ring nih dia. Sekaligus juga seller bacan juga, batu akik Nusantara juga dia main. Sambilan ya. Tapi fokus tetap ke ring ya bang ya. Ring. Kalau ngelayanin orderan juga bang? Pasti. Jadi modelnya kalau online juga bisa gitu. Tinggal kasih tahu dimensi atau gimana? Dimensi batunya aja gitu ya. Foto video. Kalau boleh tahu nih bang, jenis-jenis ringnya ada apa aja nih bang? Kalau ring ada alpaka, alpaka kum, alpaka super, sama titanium. Titanium. Titanium juga yang tanam loh. Kalau perak nggak ya perak? Perak nggak kalau mau dipesan. Oh kecuali pesanan ya. Kalau pesanan perak bisa. Jadi buat bosku nih yang mau pesan ring, mulai dari alpaka biasa, alpaka ukir, cor ya kan, terus alpaka super, titanium, langsung aja ke Bang Berto. Nama channelnya dia Berto Ringstone, nanti ada di deskripsi. Ada di deskripsi, di situ juga tercantum nomor WA-nya. Jadi kalau bosku punya batu nih pengen diikat, bisa langsung ke dia nih. Nih masternya nih, maestro di Rawa Bening nih. Kalau masalah ring mah udah jangan ditanya ya kualitasnya. Mau model apa juga siap dia pokoknya. Nah kali ini kita ada sedikit ya apa ya, perbincangan hangat aja bang ya. Jadi tentang seputar bacaan kita coba untuk ngorek-ngorek. Dia pengalamannya lumayan ini, wow luar biasa ini dari zaman bahala ini kan. Untuk masalah bacaan nih bang. Jadi biar orang-orang yang belum tahu bacaan tuh jadi paham. Yang udah tahu makin paham lagi. Jadi ya kita sharing lah. Jadi buat semua bosku nih, kalau misalkan kita ada yang salah, koreksi aja pakai di komentar lah ya, ketik di komentar. Jadi kita mulai nih bang, mulai dari apa nih? Yang abang tahu nih kalau tentang bacaan ada berapa jenis sih bang? Kalau saya mah awal-awal cuma 2 jenis toh. 2 jenis ya. Bacaan doko sama palamea. Doko, palamea. Jadi ada 2 jenis, kalau kata Bung Berto nih 2 jenis, doko dan palamea. Emang kemarinnya. Nah, doko itu sekarang kan makin banyak variannya ya, terutama palamea juga ada. Nah kalau doko itu apa aja sih bang? Jenisnya apa aja nih, dari kan ada 2 jenis. Nah 2 jenis itu kan doko sama palamea. Nah doko itu ada apa aja nih di doko jenisnya? Macam-macam, ada doko majiko, doko bluis, Doko majiko, bluis, gulau ya. gula pura, macam-macam. Gulau pura. Nah, iya. Kalau di palamea ada Palamea waringin apa? namo-namo ya. Banyak emang jenisnya. Jadi buat bosku aja nih ya, ya sekedar kita berbagi lah ya. Kalau jenis bacaan itu memang sebenarnya cuma ada 2. Dulu kalau saya nggak salah ya, itu ada yang namanya bacaan kosasi ya. Kosasi, terus palamea pido, cuma sekarang sudah mulai langka tuh barangnya. Kalau kosasi emang setahu saya memang udah nggak ada galiannya mungkin ya, karena kualitasnya ya. Tapi mungkin seller-seller Labuha mungkin bisa memperjelaskannya. Kalau ada seller Labuha yang mampir ke channel kita nih, tolong diketik aja di komentar ya, buat tambah-tambahan informasi juga buat kita, karena kan kita juga nggak tahu lokasinya di sana ya kan. Terus ada bacaan bisori juga ya kan. Cuma kalau bisori itu
setahu saya dia nggak berubah, warnanya kayak gitu aja. Oke gitu bang, menurut abang gimana? Saya mau baca mah kurang begitu paham lah. Kurang gitu bang, tapi sedikit tahu lah ya. Ada juga bacaan Pulau Pura, ya kan? Pura juga macam-macam, ada pura hitam, tali putih, albino, ya kan? Jenisnya macam-macam. Majiko juga macam-macam. Jadi sebenarnya mah mau apapun jenisnya, yang penting mah suka ya. Iya. Suka ya sudah kan gitu. Suka dulu, baru nanti kan tinggal. Kalau koleksi lain lagi ya. Kalau koleksi mungkin dia pengen punya Palamea, pengen punya Gulau, ya kan? Pengen punya Majiko. Terus juga ada, nah ini ada pertanyaan unik nih Pak. Menurut abang pribadinya, kan ada istilah kata bacok atau bacaan coklat. Kalau menurut abang sendiri, bacok itu termasuk jenis atau material? Yang bacok material sih. Material ya? Kan setahu saya jenis itu kan cuma doko, Palamea. Jadi kebanyakan orang pada material bahannya ya, karena kan di doko, di Gulau, di Majiko, di Palamea itu ada material bacoknya juga ya. Jadi banyak orang awam itu banyak yang kurang paham, terutama pemula-pemula. Bang cari bacok dong gini. Tahu nggak bacok apa? Kadang-kadang saya suka tanya balik dulu. Jangan sampai orang taunya cuma nyari, tapi dia nggak tahu apa yang dicari gitu. Kan sering tuh terjadi ya. Jadi dia cuma cari, tapi dia nggak tahu apa sih itu bacok, ya kan? Jadi bang punya bacaan coklat nggak punya, saya jawabnya. Kecuali dia nanya, bang punya jenis coklat nggak, bacaan coklat, materialnya coklat, maunya bahannya apa nih, jenisnya Majiko, Gulau atau apa, jadi kan enak diperjelas, jadi nggak ada kesalahpahaman juga. Kalau untuk masalah galian juga itu juga sering jadi kendala tuh, kayak masalah galian tanah merah, tanah hitam, tanah sengketa mungkin ya, jadi itu juga sempat jadi kendala buat saya, karena yang jelas kalau buat saya sih galian mah nggak berpengaruh banget. Yang penting kan batunya kita suka, ya kan? Ini kalau di Rawa Bening ada isu-isu apa nih bang? Atau mungkin ada kabar-kabar apa tentang bacaan naskah galian baru kan? Sekarang lagi viral juga nih masalah galian baru nih ya kan? Galian baru. Kalau menurut abang yang pernah abang jumpai ini di Rawa Bening, untuk galian baru itu jenisnya bagus apa enggak? Baru awal-awal ada kurang bagus ya, tapi relatif juga ya, ada yang bagus juga. Yang udah di. Nah kalau untuk harga di Rawa Bening khususnya pasaran bacaan itu bagaimana? Apa stabil atau perlahan mulai naik? Bagaimana? Stabil. Nggak turun nggak naik. Kalau untuk harga tergantung dari kualitas ya. Tetap kita balik ke pedoman awal ya, kualitas batunya itu sendiri ya. Jadi bukan masalah dimensi ya kan, tapi balik lagi kualitas. Karena juga kan yang menentukan harga itu yang paling utama kualitasnya. Kalau dimensi besar tapi kualitasnya nggak ada ya pasti murah, ya. Sah-sah aja sih sebenarnya, orang mau beli mahal juga nggak masalah sebenarnya. Nah kalau kita bahas bacaan panjang lah, panjang. Terutama Pidola, ada lagi macam-macam namo-namo yang sekarang sudah sudah jarang dijumpai. Jadi kita juga mau kasih contoh nih namo-namo loh video. Mungkin di postingan dulu nih saya pernah posting video berapa piece gitu. Pernah dulu, tapi sekarang udah terus terang aja saya nggak pernah nemuin lagi tuh namo-namo. Bahkan saya nggak pernah posting namo-namo karena nggak pernah nemu, karena pengalaman itu namo-namo itu dia mirip Majiko total, cuma dia warnanya lebih soft, seratnya halus sih, cuma senterannya dia nggak bisa ngeplong karena di dalam itu kapur mulu. Walaupun dia nggak nampak kapur, cuma kapur di dalam. Kayak Palamea gitu. Ya memang dia jenisnya Palamea. Cuma dia kapurnya tidak nonjol ke atas. Dia ada di dalam, jadi saat batu itu di center, tembusannya sedikit. Padahal dia biru banget warnanya gitu, karena dia padatnya itu karena ketutup kapur. Kalau serat memang halus, warnanya agak pucat aja. Kurang seger lah warnanya. Tapi dia balik lagi sih penikmat ya, macam-macam juga kan. Nah kalau untuk kering gimana bang? Lancar nggak sehari-hari? Alhamdulillah tiap hari ada. Alhamdulillah tiap hari ada ya. Kebanyakan sih dari para pemain bacaan semua sih. Oh dari para seller. Itu biasanya sekali ngiket, kalau ada satu seller nih misalkan model kayak saya kan, saya juga biasa suka ngiket kan ya. Minimal berapa?
satu orang itu biji. 15 biji, berarti Skodi kadang lebih juga. kadang lebih dari Skodi ya. Jadi berarti sebenarnya pasaran Bacan itu sudah mulai meningkat banget ya sebenarnya ya. Terus juga kalau saya lihat juga harga di pasaran juga lumayan agak tinggi, terutama juga bahan juga nggak kenal yang namanya pandemi. Kita beli bahan nggak kenal kata pandemi, tetap harga itu gitu karena kan ada galian juga ya kan, ada macam-macam juga. Terus kalau untuk batu-batu jenis lain bagaimana? Kalau batu-batu jenis lain sih paling tergantung yang pesen tuh. Tergantung yang pesen ya kalau untuk jenis batu ya. Ada nggak selain Bacan yang paling laris gitu? Selain Bacan ya, kan Bacan masih dominasi nih ya. Nah sebentar nih bosku nih ada komat kita dengerin dulu. Maklum ini kita mulai berbincang-bincangnya sore hari nih biar nyari udara sejuk juga kan. Kopi dulu bang. Nah ini udah berhenti nih komatnya. Kita balik lagi bang. Tadi saya tanya sampai mana nih? Batu selain Bacan. Oh selain Bacan. Ini di Rawabening kan yang saya tahu ini kan Bacan itu masih merajai pasaran ya. Selain dia ada Kalimaya, Pandan, tapi dominasinya tetap dipegang Bacan. Nah selain Bacan itu yang paling laris apa kira-kira? Untuk pasaran lokal ya? Ini Kalimaya. Kalimaya. Kalau Kalimaya kan itu memang dia juga sebagai andalan juga sebenarnya. Nah kalau selain Kalimaya ada Pandan. Ada Pandan, ada. Nah selain 3 batu lokal ini ada nggak batu jenis lainnya yang kelihatannya tuh lumayan prospek kedepannya lumayan bagus? Kalau untuk saya pribadi yang sering macam-macam sih. Macam-macam. Tergantung yang pesan. Tergantung yang pesan. Ya, kalau buat sehari yang kadang saya ketemu di lapak, tiap hari mah ada aja. Batunya juga beda-beda. Apa aja tuh kalau boleh tahu bang? Jenis batunya apa aja nih yang di pasaran tuh ada gitu yang laku? Kayak Kalsedon. Kalsedon itu masuknya jenis Garut bang? Bukan? Dia yang hijau kayak Bacan ya? Kayak Bacan. Kayak Bacan, kayak Garut jenis itu. Tapi dia masuknya Green Kalsedon ya. Terus selain itu apa? Atau mungkin batu luar? Batu permata. Permata masuknya jenisnya apa? Ruby. Ruby ya, Ruby, Safir, Garnet. Jamrut kurang ada cuma jarang. Yang lebih dominasi kalau untuk kelas permata biasanya Ruby ya. Selera sih ada yang Oh balik lagi selera ya. Tapi ada aja tuh ya, ada aja ya. ada sih langganan. Oh ada langganan juga. Kok pernah saya ngeliat kan sering tuh berapa kali hampir berapa bulan abang dapat orderan dari Malaysia itu untuk kering dan batu-batu jenis-jenis selain Bacan ya kan. Itu yang dipesan dari Malaysia itu kebanyakan batu apa pak? Batu-batu biasa dalam kategori apa nih? Akik atau permata? Akiknya Yang akik. mau buka Ruby permata. Oh berarti campur. Batu akiknya akik Apa ya? lokal. Akik lokal. Berarti kan perbatuan akik lah. Nusantara Ya, yang harganya terjangkau. harga terjangkau. Berarti sebenarnya batu lokal aja kita sudah sampai keluar ya sebenarnya ya. Iya. Walaupun tetap unggulan kita tetap di Bacan, Kalimaya ya karena kan setahu saya itu Kalimaya sempat disetarakan dengan berlian karena keindahan warnanya itu tuh yang luar biasa tuh. Tapi yang kualitasnya bagus ya, yang bagus, yang harganya juga lumayan mahal banget itu bahkan sampai nyentuh MM-an kan. Kalau Bacan masuknya kelas permata. Kalau menurut abang bagaimana di Rawabening itu apa seperti itu apa bagaimana? Soalnya Bacan nggak bisa dikategorikan akik menurut saya, karena kan dia kelasnya terlalu mewah kalau menurut saya kalau dimasukkan kelas akik. Tapi banyak seller-seller berpendapat kalau memang Bacan masuknya kelas permata gitu kan. Tapi di Rawabening menurut abang bagaimana? Iya, kalau mau dibilang pantas kalau masuk permata. Kelas permata. Jatuhnya permata kita ya, permata Lokal Indonesia ya. ya lokal. Kan sering rame juga nih bang yang masalah ngecek batu. Ini juga sebagai informasi buat bosku semua. Jadi ada mindset atau
pola pikir orang dulu itu kalau bacan itu harus dipoles, kasih minyak zaitun biar bagus. Terus juga ada lagi yang direndam apalah inilah. Terus ada yang cara ngecek asli atau tidaknya itu batu dengan cara di touchscreen, dikasihkan ke handphone. Itu kalau menurut abang pribadi bagaimana tuh bang? Khususnya untuk bacan tuh bang. Nah, kalau yang itu mah yang sering saya temui banyak mencoba di handphone sih. Mencoba di handphone, menurut abang itu cara yang benar atau tidak bang? Ya tergantung yang pembelinya. Cuma banyak sih cobanya kayak gitu. Tapi kembali ke batunya. Iya. Tapi kalau menurut abang cara seperti itu benar? Benar. Karena kan keaslian batu itu ya satu-satunya hanya lab ya, yang pasti ya. Cuman kalau yang dilihat coba di layar handphone tergantung kalau batunya punya kandungan mineralnya ini pasti udah Ya, semua batu lah hampir semua batu. kalau nggak kandungan besi apalah misalnya gitu baru bisa jalan handphone. Jadi ini kita sharing aja bang ya. Jadi kalau saya, setahu saya, jadi kalau misalkan saya salah, mohon dikoreksi bosku di komentar ya, kolom komentar. Jadi khusus untuk bacan itu ada fatwanya tuh. Bacan aja ada fatwanya tuh. Jadi bacan itu haram untuk diolesi minyak apapun. Haram hukumnya diolesi oleh minyak apapun. Apalagi dia rendam. Karena sifatnya minyak itu kan dia menutup pori bang. Ini kan ibaratnya bacan seperti ini bang nih. Dia kan body glass nih bang. Ini walaupun glass begini kan dia tetap ada pori. Ada pori walaupun kecil ya. Dan dia kan batu, orang bisa katakan itu batu hidup. Kalau saya lebih tepatnya menamainya batu berproses ya. Berproses, bukan hidup. Kalau hidup dia bisa jalan. Walaupun mungkin maksudnya seperti itu ya kan. Kalau batu sampai jalan kan ngeri juga ya kan. Batu berproses. Saat dia sudah diolesi minyak atau bahkan direndam, dia akan nutup pori. Kalau porinya sudah tertutup, otomatis kan kandungan mineral yang tidak dibutuhkan seperti kapur, ya kan, serat-serat menggumpal yang tadinya mau berproses bergerak, jadi nggak bisa karena ketutup minyak di dalam. Terus kapur yang tadinya mau keluar jadi nggak bisa karena kehambat, ya kan. Nah itu makanya saya berani membuat fatwa kalau bacan itu haram hukumnya dolesinya. Itu satu. Jadi memang nggak boleh kalau menurut saya, nggak boleh. Tapi kalau misalkan nggak sengaja kena terus dilap ya nggak masalah lah, ya kan, nggak masalah. Karena ya memang resikonya berat. Gimana ya kalau misalkan ada kapur jadi nggak bergerak, nggak keluar gitu kan. Sedangkan dia batu berproses. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk masalah di touchscreen ya, jadi dia digesek-gesek ke touchscreen, dicoba. Ya. Itu kalau menurut saya juga bukan salah satu cara yang tepat untuk menjudge bahwa ini bacaan asli tidak, atau apalagi dibakar, waduh bahaya banget. Kalau menurut saya itu bukan cara terbaik. Sebenarnya cara sederhana sih simple. Tanya yang tahu. Jadi satu itu jelas ya, kita tanya yang lebih tahu ya, yang lebih tahu. Kedua kan yang namanya bacaan itu pasti ada serat tuh, ada serat. Kalau batu bikinan itu kan nggak bisa dibikin ada seratnya. Kalau cuma dibikin toto itu bisa bening gitu, terus ada toto bisa. Tapi kalau buatan ada toto apa ada seratnya nggak bisa. Itu udah jelas banget. Masangin batu bacan-bacanan. Oh pernah masangin bacan obsidian ya? Ada seratnya bang? Ada. Kan obsidian bang, kayak dilapisin Apa tuh? resin gitu. Oh jadi bacan asli, cuma muda. Muda. Dia Namanya batu lain. Oh batu lain. Jadi batu biasa, batu lain nih. Nah, batu anggur kan. Oh batu anggur dilapisi resin hijau, biar mirip bacan gitu. Oh, total-totalnya. Ini informasi banget ini. Jadi hati-hati buat bosku semua yang kalau beli bacan tuh harus hati-hati banget. Makanya kalau nonton video batu itu jangan di skip bosku. Jadi kita harus tonton secara detail, kita perhatikan seratnya karena itu kunci pertama kita untuk menentukan bahwa itu batu memang asli ya. Terus kedua, kalau untuk touchscreen, kenapa saya kurang berpendapat? Karena gini, kandungan utama bacan itu adalah krisokola. Pada zaman booming, kan bacan muda itu merajalela bang, yang retak-retak, yang nggak glass ya, yang agak-agak yang sedok hitam, itu kan kandungan krisokolanya kan tinggi banget. Jadi kalau orang dulu ngetes di touchscreen dia gerak, itu wajar.
karena yang membuat dia bisa menggerakkan touchscreen itu kandungan krisokolanya yang tinggi. Tapi kan bacaan itu kan yang bagus itu yang glass seperti ini bang ya. Dan ini ada campurannya bang, yaitu kalsedoni. Jadi bacaan itu terdiri dari 2 kandungan, yaitu krisokola dan kalsedoni. Makanya kalau di lab hasilnya muncullah krisokola kalsedoni. Nah kalsedoninya itu adalah yang membuat bacaan ini menjadi glass, keras, kristal ya kan. Nah itu makanya kalau bilangnya apa muncullah krisokola dong, berarti itu bacaan muda, bacaan yang masih muda, yang dipotek aja remuk. Nah tapi kalau bacaan itu keras terus dipoles dia glass terus juga kristal, nah itu ada kandungan kalsedoninya. Nah jadi semakin bacaan itu semakin bening, semakin bagus ya kan, di touchscreen dia nggak akan bisa karena kandungan kalsedoninya lebih tinggi. Bukan berarti kandungan kalsedoninya lebih tinggi bukan berarti kandungan krisokolanya hilang, tidak. Kandungan krisokolanya tetap ada, hanya saja kandungan kalsedoninya lebih mendominasi. Jadi bukan cara yang tepat untuk mengetes bacaan hasil atau tidak itu dengan cara touchscreen. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga ada lagi nih, yang masalah bacaan juga. Jadi dengan cara dibakar atau dipanaskan. Bener nggak sih ini bacaan asli terus dibakar gitu, meleleh nggak sih? Juga nggak bagus. Karena kenapa saya bisa ngomongin? Saya pernah eksperimen bang. Jadi bacaan itu bagus nih, warnanya hijau nih bagus. Itu saya lakukan 2 eksperimen. Pertama saya rebus, dan saya rebus itu alhamdulillah saya hilap. Alhamdulillah saya hilap terus kering sampai akhirnya itu kering dah. Itu panci kosong, itu batu sampai kosong. Batu yang hijau itu berubah jadi hitam, warna hijaunya berubah jadi kecoklatan. Saat saya center warnanya berubah jadi bening sama coklat, warna birunya hilang. Setelah dilakukan tes ke lab ternyata muncullah hanya kalsedoni. Berarti ternyata panas yang berlebih sampai kandungan krisokolanya itu lepas dengan cara itu. Jadi kalau dibakar atau direbus. Terus kalau yang treatment gimana? Nah, ntar itu kita bahas. Jadi ini kayak saya tuntasin itu. Jadi yang maksudnya panas berlebih sampai di luar batas itu dia kan akhirnya kandungan kalsedoni krisokolanya hilang. Sehingga di tes lab dia udah bukan krisokola kalsedoni tapi kalsedoni aja. Berarti kan udah bukan bacaan. Nah, kalau yang untuk treatment yang tadi abang tanyain masalah treatment, sebenarnya treatment itu kan hanya mempercepat proses, bukan mengubah kandungan mineral pada batu, hanya mempercepat proses perubahan batu. Cuma yang namanya kita mempercepat kan berarti dipaksa. Nah kalau yang namanya dipaksa pasti ada resiko. Nah makanya resikonya apa aja itu ya kan, banyak. Bisa timbul crack kalau kepanasan, timbul iler atau serat yang tiba-tiba kosong gitu kan, serat kosong. Atau mungkin ada lagi yang lain, paling fatal itu batu pecah. Itu pecah. Makanya kalau ngipas ya jelas, ngipas itu yang kepanasan itu bisa nge-crack kipas atau retak di dalam. Kalau pecah itu sampai ke belah 2. Dan itu pun juga yang namanya treatment itu kan dia pakai cairan khusus ya, yang dimana dia diatur dengan suhu yang stabil, nggak boleh nggak stabil. Misalkan dimasukin ke panci terus ditim di atas kompor, api kompor itu kan nggak stabil, panasnya nggak stabil, dia ini nggak bisa. Walaupun mungkin ada perubahan, tapi pantalnya dia bisa timbul crack macam-macam ya kan, banyak lah pokoknya. Tapi kalau dengan cara yang benar ya bisa. Sebenarnya kalau treatment kita bicara batu treatment jadi jelek, apa bedanya abang ngerendam batu di air, itu juga termasuk treatment alami dalam artian menggunakan bahan yang biasa seperti air ya kan, terus direndam air, dijemur. Nah juga jangan pernah nih ngerendam atau ngejemur batu bacaan tanpa air, itu juga bahaya, bisa timbul putih. Bukan kapur sih, tapi putih aja, naik putih. Karena kalau kapur dia akan naiknya teratur, tapi kalau kepanasan timbul putih ya karena kepanasan. Itu aja. Kalau direndam lagi kan? Kalau direndam air lagi ya untuk hilang langsung tidak, paling memudar proses lagi, karena kan yang namanya batu itu kan butuh air karena butuh mineral kan. Saat dia dijemur dengan panas yang lumayan terik, misalkan di bawah matahari langsung ya, jemur di atas genteng atau di mana, terus dalam waktu yang lumayan lama dia akhirnya timbul putih, berarti kan kandungan mineral di dalam batu ini mulai hilang nih.
Nah itu dengan cara apa ya, kita rendam air lagi karena dia butuh kandungan mineral air juga kan. Ya untuk balikin seperti semula ya nggak langsung, itu butuh proses pelan-pelan. Jadi ada kesabaran karena itu kan juga kesalahan kita juga seperti itu. Jadi untuk pembahasan bacan saya rasa sih udah cukup detail ya Bang ya. Jadi jenisnya kurang lebih seperti itu. Terus juga treatment juga saya bahas. Nah untuk masalah ring, nah ini maestronya nih. Jadi bisa langsung ke Bang Berto. Linknya ada nanti, link channelnya di deskripsi saya ada link Bang Berto nih ya kan. Berto Ringstone. Raw bening nggak kenal dia mah nggak mungkin kenal. Ini maestronya nih. Udah lama, ada pengalaman banget nih. Dari zaman booming sampai sekarang masih bertahan nih, luar biasa dia. Emang bener-bener legend ya kan. Nah ini makasih banget nih Bang udah mampir ya, tujuannya cuma ini doang. Makasih udah di Jam Kopi. Ya kecilan Bang, kita cuma ngobrol doang Bang. Ibaratnya kita berbagi lah ya kan, sedikit berbagi walaupun ya nggak banyak, seenggaknya biar orang juga nggak ketipu karena banyak di online tuh, di Facebook, bahkan di Shopee pun, di online tuh banyak yang ketipu gitu kan karena bacaan-bacaan palsu ya kan. Terus juga bacaan-bacaan jelek dibikin bagus tuh banyak banget. Jadi kadang miris gitu, di satu sisi menjatuhkan pasaran bacaan, terus juga nama baik bacaan jadi kurang bagus aja. Nih ada nggak pesan-pesannya nih Bang nih buat para subscriber saya nih? Ada nggak pesan-pesan apa gitu sebelum kita tutup nih? Ada pesannya Bang. Apa yang enak? Mau pesen ring? Enggak. Gimana Bang? Ya kalau mau nyari bacan bisa sama Adnan Games. Dulu saya juga ada beberapa lah, Ada. banyak. Ada, sama aja. Bisa langsung ke Kalau mau Berto. ring juga bisa Mampir aja ke channelnya Bang. ke channel apa langsung mau Kalapak Kalapak, Wirau ya. ini. Kalau Kalapak buka jam berapa Bang? Buka siang jam 2. Berarti ini libur ya? Hah? Ini libur ya? Ada. Tapi ada temen ya yang jaga ya temen. Jadi bukanya mulai jam 1 siang sampai tengah malam biasanya nih. Ini satu-satunya sampai tengah malam nih tukang ring nih, beliau doang nih, luar biasa. Nah jadi seperti itu bosku ya, kita perbincangannya ala kadarnya aja. Ya mudah-mudahan kurang lebihnya bermanfaat ya kan, kita bisa berbagi walaupun hanya sedikit ya kan. Mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semua bosku. Jadi ya sedikit-sedikit lah, kalau misalkan saya salah tolong diperbaiki di kolom komentar ya kan, salahnya di mana. Jadi sebagai apa ya, aspirasi juga buat saya supaya saya bisa koreksi lagi nih kesalahan saya di mana. Jadi itu buat perkembangan channel saya juga, buat saya pribadi juga, dan buat Bang Berto juga ya kan. Ini perdana nih kita collab nih. Nanti bakalan saya hadirkan lagi collab berikutnya sama mungkin sama beberapa seller top di Jakarta khususnya. Nah sekian bosku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.